PPG itu adalah program pendidikan profesi guru. Selain kita nanti belajar mengenai industri pariwisata, kita juga akan belajar tentang perencanaan pariwisata. Terus kemudian kembali lagi ke core-nya Untidar, yaitu kewirausahaan. Kita juga akan belajar tentang tourism entrepreneurship. Jadi program studinya PPG, tapi bidang studinya ada 3. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan pendidikan IPA. Jadi kita bilang jalan-jalan itu mau pergi ke lab. Gitu. Jumpa lagi di Sarang Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Dan kali ini kita balik lagi di Serba-Serbi penerimaan mahasiswa baru Untidar tahun 2023 edisi program studi baru. Nah, kemarin kita udah jumpa nih ya dengan dosen-dosen dari Fakultas Teknik dan Pertanian. Kali ini kita jumpa lagi dengan 2 dosen nih langsung dari 2 fakultas, dari Fakultas Ekonomi dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang kali ini kita akan membahas tentang program studi baru S1 Pariwisata dan juga program profesi guru atau biasa disingkat PPG, yang pastinya nih sudah ditunggu-tunggu banyak sekali teman-teman yang ada di sekitar Untidar khususnya. Langsung aja kita sapa. Di sini ada Ibu Ken dan juga Ibu Eli. Bisa memperkenalkan diri dari Ibu Ken dulu mungkin. Oke. Selamat siang, nama saya Kenyo Karisma. Saya dosen di program studi pariwisata Fakultas Ekonomi. Oke, lanjutnya Ibu Eli. Oke, saya Eli Trisnowati, dosen dari Hombis saya S1 Pendidikan IPA. Kenapa saya jadi wakil dari PPG? Nanti ada ceritanya. Oke, siap. Masih ada apa ini rahasia di balik ya. Ini berarti harus nonton sampai akhir nih ya, biar tahu tentang PPG yang ada di Untidar. Nah, langsung aja nih dari Bu Ken dulu kali ya. Ini adalah program studi S1 Pariwisata. Boleh dijelasin Bu, kira-kira nanti kalau ada teman-teman yang kan sekarang masih pada galau nih ya, mau milih prodi apa nih, kita kan masih buka SNBT dan juga seleksi mandiri. Kira-kira kalau nanti aku kuliah di S1 Pariwisata Untidar, itu nanti mempelajari apa? Oke, Mbak Dani. Jadi di S1 Pariwisata Untidar kebetulan kita program studi baru ya. Mungkin saya mau cerita dulu kenapa sih ada gitu. Karena melihat lagi sekarang kan destinasi wisata sudah banyak ya Mbak ya. Apalagi Magelang ini sebagai salah satu destinasi super prioritas. Terus kita juga sangat dekat sama Jogja dan juga di Jawa ini udah banyak banget destinasi pariwisata. Makanya kita hadir di sini. Nah, nanti akan belajar apa aja sih di Pariwisata Untidar ini? Selain kita nanti belajar mengenai industri pariwisata, kita juga akan belajar tentang perencanaan pariwisata. Terus kemudian kembali lagi ke core-nya Untidar, yaitu kewirausahaan. Kita juga akan belajar tentang tourism entrepreneurship. Oke, siap. Lanjut lagi langsung ini ya. Nah, ini mungkin tadi rahasianya apa nih? Tentang apa sih kalau kita mau apa itu PPG mungkin ya, dan apa yang mungkin nanti dipelajari ketika kita masuk ke PPG? PPG itu adalah program pendidikan profesi guru. Nah, ini program studi ini muncul karena adanya kebutuhan di masyarakat begitu ya, karena kebutuhan akan guru yang semakin meningkat, kemudian kualitas dari guru itu sendiri yang perlu gitu, sehingga muncullah PPG. Nah, PPG itu diberikan kepada untuk mahasiswa yang memang mereka sudah lulus S1 atau sarjana terapan. Sarjana pendidikan berarti ya. Boleh sarjana pendidikan atau dari non kependidikan. Tapi yang sebidang. Nah, di Untidar ini sudah muncul SK untuk PPG baru banget ini Mbak. Fresh banget ya. Di Februari 2023 ini muncul turun SK penerbitan PPG itu 3 bidang studi. Jadi program studinya PPG, tapi bidang studinya ada 3, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan pendidikan IPA. Nah makanya salah satunya ya, saya. Salah satunya yang wakil di sini adalah dari basicnya prodi IPA tadi. Nah, terus ini kalau sarjana pendidikan, apakah nggak cukup nih langsung jadi guru gitu? Apa misalnya kan ada nih yang sekarang lulus dari pendidikan bahasa Inggris, bahasa Indonesia Untidar, kan otomatis sudah punya gelar SPD dong. Terus kenapa sih harus ambil PPG lagi? Ya, karena di era sekarang ini kebutuhan untuk menjadi guru itu harus semakin meningkat, karena kebutuhan siswa juga, siswanya sudah gadget semua, sudah semakin tinggi, jadi gurunya pun harus lebih profesional begitu. Nah, bukan berarti kalau yang S1 itu belum
belum mumpuni, tapi mereka butuh satu lagi sertifikat untuk bisa menjadi guru profesional begitu. Maka muncullah PPG. Guru, seperti betul. Itu ya? Sehingga di PPG itu nanti ada PPG dalam jabatan bagi mereka yang sudah menjadi guru dan belum dinyatakan berkompeten begitu. Dan yang kedua adalah yang prajabatan. Ini yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang baru lulus, belum menjadi guru, ya baru gitu lulus atau sampai umur 30 tahun, 32 tahun kalau nggak salah, gitu. Kemudian belum menjadi guru dan bisa mendaftar di prajabatan. Oke, berarti misalnya nih lulusan dari sarjana pendidikan, baru nih fresh graduated dari kemarin, terus dia ambil PPG. Setelah ambil PPG, berarti chance-nya untuk nanti jadi guru lebih besar daripada yang hanya lulus dari sarjana pendidikan aja. Ya, nah ini yang perlu di teman-teman perhatikan ya, karena kalau sudah masuk PPG nanti akan ditempatkan di tempat yang sudah diprioritaskan oleh pemerintah begitu. Jadi program PPG ini kan memang dari pusat begitu ya, sehingga Untidar ini sebagai salah satu sekarang bisa menjadi tempat penyelenggara kegiatan PPG. Oke, nah jadi nanti cuma bisa ditempatkan. Lokasi kuliahnya aja, tapi untuk pendaftaran dan lain-lainnya tetap nanti kita menginduknya ke pusat. Iya, gitu betul. Ya? Oke, berarti termasuk kayak jadwal perekrutan dan sebagainya kita tetap menginduknya ke pusat ya? Mungkin tambahan lagi ya Mbak, ini informasi yang kemarin banyak ditanyakan ya, karena sudah muncul banner penerimaan PPG di Untidar, kemudian banyak yang bertanya daftarnya gimana gitu. Daftarnya nanti teman-teman bisa ngecek langsung di web pusat ppgkemdikbud.ac.id. Jadi pantengin terus di situ. Nah, sudah terjawab ya. Yang kemarin ini udah pada nanya, wah dari PPG di Untidar. Terus ternyata PPG itu nggak semuanya bisa ya. Tadi dijelaskan bahwa PPG di Untidar itu ada untuk 3 bidang studi ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga IPA. Next mungkin bisa nambah lagi kali ya. Kita doain aja ya biar bisa memenuhi kebutuhan di sekitar Untidar. Terus ada lagi bahwa kita itu hanya sebagai penyelenggara atau lokasi. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar PPG di Untidar, bukan daftarnya di Untidar, tapi daftarnya tetap di laman Kemdikbud, nanti di search aja yang tentang bagian PPG. Betul. Gitu. Nah, kita balik lagi ke pariwisata. Tadi menarik sekali bahwa Ibu Ken di sini bilang bahwa hadirnya prodi pariwisata sebenarnya secara tidak langsung adalah kayak tanda kutip sebenarnya ini permintaan atau kebutuhan yang sudah lama dibutuhkan oleh orang-orang di Magelang atau sekitar Magelang, kota Magelang dan kabupaten, karena tadi juga Magelang merupakan salah satu prioritas pariwisata yang sekarang lagi diunggulkan oleh Dispora juga ya, Dinas Pariwisata Indonesia juga. Nah, kalau misalnya nanti ada teman-teman yang masuk ke pariwisata, kira-kira mata kuliahnya apa aja nih? Oke, jadi mata kuliahnya yang pasti banyak banget ya Mbak. Cuma untuk mata kuliah prodi sendiri nanti akan belajar tentang pengantar pariwisata, tapi tidak juga pariwisata, tapi juga ada hospitalitas, kemudian ada pariwisata berkelanjutan, itu kan yang sekarang sedang digalakan oleh Kemenpar ya Mbak ya, pariwisata berkelanjutan. Kemudian nanti masuk tahun ketiga, kita sudah mulai mengambil konsentrasinya apa saja, tadi seperti yang saya sebutkan, sesuai dengan profil lulusan kita, ada yang bisa jadi peneliti, terus kemudian perencana, desa wisata, dan juga tourism entrepreneur, lalu yang terakhir juga kalau misalnya orang-orang yang mau bekerja di industri pariwisata. Gitu. Oke, nah kalau menurut Mbak Kenny ya, potensinya nih nanti teman-teman mahasiswa nih yang mau masuk pariwisata di kota kabupaten ini gimana nih? Jadi potensi apa nih Mbak? Potensi masuk atau nanti? Kalau aku jadi warga Magelang nih, misalnya aku hidup di sekitar Borobudur. Selama ini kan kita coba jadi kayak pemirsa ya. Misal aku jadi salah satu mahasiswa prodi pariwisata, nextnya aku bisa ngapain? Oke, nah jadi itu salah satu keunggulan kita di Untidar, punya program studi pariwisata dan kita langsung punya lab yang ada di Desa Borobudur. Oh, sudah punya. Jadi maksudnya lab kita adalah lab masyarakat, langsung gitu terjun ke lapangan. Kemudian juga nanti kedepannya pasti ada lab di bawah Untidar yang berlokasi di Kledung. Kledung kan juga salah satu destinasi wisata juga kan Mbak ya. Terus kemudian tidak hanya itu, kita lebih luas lagi ke Provinsi Jawa Tengah, kan ada Karimun Jawa untuk desa, untuk wisata-wisata yang berhubungan dengan laut misalnya. Gitu. Dan juga ada Yogyakarta di mana kita bisa langsung belajar ke ahlinya ibaratnya ya. Yogyakarta kan sudah lebih advance dalam segi pariwisata.
gitu Mbak. Oke, jadi menarik ya, karena prodi pariwisata itu kayak beneran baru gitu Betul, kan ya betul. di Untidar, dan kalau nggak salah mungkin baru juga di sekitar Kedu kali ya, belum Iya, ada ya? iya. Selama ini cuma sebatas SMK kalau nggak salah ya? Betul. Berarti ini juga change yang besar ya buat teman-teman Iya. yang SMK-nya udah basic pariwisata, kalau mau lanjut menguatkan lagi tentang kepariwisataannya, dia bisa masuk ke S1 pariwisata. Tapi nggak ini kan ya, nggak cuma buat teman-teman yang dulu basicnya pariwisata kan ya? Enggak juga Mbak, karena kita juga ada kan kebutuhan untuk yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan itu kan nggak harus dari yang SMK pariwisata. Kalau SMK pariwisata mungkin lebih banyak ke operasional gitu ya, industri. Nah, mungkin yang membuat beda lagi adalah kalau mahasiswa pariwisata pasti banyak jalan-jalannya, namanya juga pariwisata kan. Traveling ya, Iya, kemana-mana traveling. ya. Walaupun cuma traveling ke Borobudur, tapi kan itu menyenangkan ya, Iya, keluar kelas healing gitu ya, gitu. tiap hari bisa healing. Iya, jadi bisa update status setiap hari jalan-jalan padahal itu lagi kuliah. Gitu. Sama kayak dosennya. Kayaknya kelihatannya jalan-jalan padahal kita juga lagi kerja. Oke, itu ya satu poin penting ya. Jadi mahasiswa pariwisata itu mungkin jadi lebih kelihatan awet muda ya, karena hampir tiap hari jalan-jalan nih, healing nih. Oke, kita balik lagi ke PPG dengan Ibu Eli tadi. Nah, kalau di PPG ini bedanya apa nih mata kuliahnya dengan waktu kuliah S1 dulu misalnya, atau D4 dulu? Tadi saya sampaikan kalau PPG itu kan ada dua ya, dalam jabatan sama yang prajabatan bagi mereka yang belum menjadi guru. Kalau yang dalam jabatan, karena mereka sudah menjadi guru, sehingga PPG ini hanya ditempuh selama 1 semester dan SKS-nya hanya 12 SKS. Oh, berarti cuma Karena setengah ada tahun ya? Ya, pengakuan selama mereka menjadi guru itu diperhitungkan dalam Jadi kayak mengganti kelulusan SKS PPG. gitu ya? Ya, betul. Kemudian kalau yang prajabatan nanti ditempuh selama 2 semester atau 1 tahun. SKS-nya sekitar 38 SKS. Nah, yang ditempuh selama PPG ini adalah pendalaman materi. Pendalaman materi yang mungkin berbeda dengan ketika mereka di S1. Kalau S1 kan masih teoritis begitu ya. Kalau yang di PPG ini lebih ke kasuistik, permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah seperti itu. Kemudian prakteknya selama 1 semester penuh di sekolah mitra. Jadi kita ada beberapa sekolah mitra di Kota Magelang Langsung begitu. praktek Ya. gitu ya? Sehingga mereka bisa langsung praktek menjadi guru untuk bisa mendapatkan sertifikat. Oke, jadi di sini perbedaannya bahwa mungkin juga ada skill-skill untuk pengajaran juga kali ya, yang Betul. lebih fokus lebih mendalam tentang nanti gimana menjadi guru yang baik dan benar dalam tanda kutip gitu ya. Yang Jadi, profesional. Guru Oke. itu harus memiliki 4 kompetensi: pedagogi, kemudian profesional, kepribadian, sama sosial. Nah, keempatnya ini nanti akan didapat dari PPG. Oke, diperdalam lagi Iya, PPG. betul. Oke, sudah clear berarti ya tentang PPG dan pariwisata. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan via helpdesk Untidar nih ya tentang prodi baru. Prospek kerjanya nih. Ke pariwisata dulu kali ya, karena PPG kayak otomatis jadi guru, tapi nanti kita kulik lagi kan. Kalau pariwisata gimana nih prospek kerjanya nanti, apakah hanya untuk di dunia pariwisata aja atau mungkin ada lini-lini khusus yang kita belum tahu nih untuk bisa dimasuki oleh lulusan S1 pariwisata? Oke, Mbak, jadi kalau lulusan pariwisata tentu aja akan bekerja di bidang pariwisata yang itu adalah luas ya Mbak ya. Dilihat lagi kan tadi saya juga sudah breakdown pariwisata, ada yang desa wisata, terus ada yang entrepreneur, ada yang industri juga, terus juga bisa jadi peneliti seperti saya. Tapi kalau dilihat lebih luas lagi sebenarnya bisa bekerja di hal-hal yang membutuhkan service Mbak. Jadi kayak berhubungan sama pelayanan. Nanti kan kita di pariwisata juga akan belajar itu gitu. Jadi nggak hanya di lingkup pariwisata aja, tapi luas, bidang apapun yang membutuhkan servis jasa itu pasti akan dikuasai oleh mahasiswa lulusan pariwisata. Kalau ini, apakah sudah ada program? Kalau kemarin kita coba ke prodi agribisnis ya, yang di Fakultas Pertanian. Bukan untuk membandingkan ya. Mereka sudah mulai akan menetapkan bahwa atau memproses kurikulum untuk mengusahakan mahasiswanya itu lulus kurang dari 4 tahun. Kalau dari pariwisata gimana nih? Iya, jadi kurang lebih sama ya Mbak, kalau dari segi kurikulum, asal mahasiswanya mengikuti, bisa juga lulus kurang dari 4 tahun, asal
Mungkin kalau di pariwisata ada praktikum-praktikum juga, itu juga sudah terpenuhi. Tidak hanya belajar di kelas saja. Apakah akan lebih banyak nih kalau untuk pariwisata praktikumnya? Karena kan tadi dikatakan bahwa mungkin bisa nih ya kita akan lebih sering untuk terjun langsung ke lapangan dan sebagainya. Berarti prakteknya akan lebih banyak ya daripada teori. Itu tergantung nanti mau mengambil konsentrasi apa gitu. Jadi praktek di lapangan itu tergantung dengan konsentrasi apa. Cuman kalau misalnya mau dibandingkan dengan prodi lain, saya rasa kalau dari segi kurikulum sama ya Mbak ya. Cuma yang membedakan adalah lokasinya. Mungkin kalau prodi lain seperti agribisnis di lab, kalau kita labnya destinasi, jadi di luar gitu. Oke, jadi cuma pindah lab aja ya. Dan ini labnya bisa outdoor, bisa ketemu sama orang langsung. Jadi kita bilang jalan-jalan itu mau pergi ke lab gitu. Oke, boleh nih ya. Nah, langsung ini. Kalau ditanya nih ya sekilas, prospek PPG otomatis jadi guru dong ya. Tapi tadi di garis bawahi sama Bu Eli bahwa kalau sudah ikut PPG, istilahnya mau nggak mau nih, nanti ditempatkannya sesuai oleh yang tempat-tempat yang sudah ditempatkan oleh PPG. Ini gimana nih konsepnya dulu? Jadi memang sudah ada plotting dari pusat begitu untuk mahasiswa yang prajabatan ya. Ini yang prajabatan yang diplotting. Jadi mereka ditempatkan pada sekolah-sekolah yang memang membutuhkan guru gitu. Jadi kalau di kita berarti sekolah menengah ya, karena bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama IPA itu untuk di SMP begitu. Oh berarti masuknya ke rate SMP, SMA bisa juga? SMA untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oh berarti IPA-nya masih di SMP, untuk bahasa Indonesia bahasa Inggris bisa SMP, bisa SMA? Bisa SMP dan SMA. Berarti ini buat teman-teman yang baru lulus lalu ikut PPG. Tapi kalau yang sudah mengajar lalu dia ngambil PPG berarti masih bisa melanjutkan untuk di sekolahnya masing-masing gitu ya. Dan, jadi guru profesional. Oke, kalau selama ini nih berdasarkan pengalaman Bu Eli mungkin ya, apakah PPG nantinya kemungkinan ditempatkan ke daerah-daerah terluar gitu, atau memang ada kok chance untuk ditempatkan juga di daerah-daerah strategis kayak gitu? Karena kan konotasinya kalau dipilihin sama kementerian itu kan kadang, waduh jauh nih nanti kan ya, kalau udah berkonotasi seperti itu biasanya, atau gimana nih, ada realita yang lain nggak nih? Sejauh yang saya tahu penempatan mahasiswa PPG itu tidak seperti program dulu SM3T seperti itu ya, di luar. Tapi ada kemungkinan memang di daerah-daerah yang di kota pun kalau masih ada guru yang masih belum mencapai guru profesional, maka bisa ditempatkan di situ. Jadi tidak menutup kemungkinan. Oke, sangat menarik sekali ya. Di sini ada program S1 Pariwisata dan juga PPG. Jadi buat teman-teman di sini yang masih galau nih ya, besok kira-kira mau pilih jurusan apa? Satu yang penting dalam menentukan jurusan atau prodi impian kalian ketika kuliah, jangan asal ngikut temennya. Tapi benar-benar dieksplor, dipelajari. Karena apa? Karena nantinya semuanya akan kembali ke kalian sendiri. Ketika kalian lulus, kalian milih pekerjaan, kan balik lagi ke kalian, bukan balik ke temennya yang kemarin diikutin. Jadi misalnya satu geng nih mau ke ekonomis semua, jangan dong. Jadi perlu banget ya untuk selektif dalam mencari informasi kira-kira prodi apa yang nanti akan kalian tentukan ketika kalian di perguruan tinggi atau kuliah di universitas impian kalian. Terima kasih kehadirannya Ibu Ken dan juga Ibu Eli. Terima kasih juga untuk kawan Tidar yang sudah senantiasa setia ya menyaksikan podcast Untidar, dan tentunya di Serba-Serbi PMB kita masih ada satu sesi lagi, dan kira-kira mau membahas apa, langsung aja jangan sampai putus nyimak podcast Untidar. Sekian dari saya Dani, selamat jumpa lagi. Dadah. Terima kasih Mbak.